Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang vibe coding, coding tanpa coding. Kita akan membahas dengan 4 studi kasus, input dan output, operator, persabangan, dan juga perulangan. Tools yang kita gunakan itu menggunakan Google Colab. Nah, sekarang silakan langsung saja buka toolsnya ini, colab.research.google.com atau Google Colab. Nanti di sini silakan diubah terlebih dahulu nama filenya, misal vibecoding.ipynb. Nah, ini namanya cell. Kita langsung saja klik generate untuk membuat codingan baru di cell ini. Contoh yang pertama itu kita membuat input dan output. Di sini ada nama dan kelas. Kita berikan perintah misalkan gini. Buatkan masukkan untuk nama dan kelas. Kemudian setelah dimasukkan, tampilkan hasilnya. Kita klik send. Maka ini akan langsung mengenerate otomatis ya. Nah, ini sudah selesai. Klik save and run. Untuk menjalankan ini, blok cell ini. Nah, masukkan nama Anda, misal Amin, enter. Kelas 10. Dia otomatis akan mengeluarkan nama dan juga kelas. Bagaimana kalau ini ke close? Nggak apa-apa, kita bisa buka lagi di sini. Ini story-nya. Atau kalau nanti ada beberapa sel, kita bisa mengeditnya di sini. Kita contoh, dari input dan output ini kita pengen edit. Kita bisa pilih ini, pensil yang ada bintangnya, transform code, tambahkan inputan untuk NIS atau NIM. Ini saya menggunakan NIS. Enter. Karena yang kita klik ini, di sel ini, maka otomatis yang akan diedit adalah ini. Nah, ini muncul ya, NIS, save and run. Masukkan nama Anda, Amin. Enter. Kelas 10, NS-nya 1, 2, 3, 4. Oke, ini dia input dan output. Nah, agar lebih enak ya tampilannya, kita bisa memindahkan ini kotak dialognya ke sebelah kanan. Klik ini, move to panel. Ini dia tentang input dan output. Yang kedua kita ada tentang operator, kalkulator sederhana. Pada dasarnya kalkulator itu kan ada plus, minus, kali, dan juga bagi. Kita buat terlebih dahulu di sini kodenya. Ada, kalau kita sorot ke bawah ada pilihan kode, klik. Kita pilih ini sama yang pensil, boleh, ataupun generate kalau masih kosong. Klik empty cell. Baru kita berikan prompt-nya. Buatkan kalkulator sederhana mana harus menginputkan nilai ke-1 dan ke-2, baru setelah itu memilih proses aritmatikanya. Aritmatika itu ya yang tadi plus, minus, kali, bagi. Send. Dia otomatis akan menggenerate. Kita tunggu. Kita coba ke save and run. Angka pertama, misal 12, angka kedua, 2.
Oh, ternyata masih gagal ya. Ini kalau tidak diperlukan kita bisa menghapusnya. Oh, ini dia otomatis muncul proses kembali. Operator choice, 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Kita misal pilih 1. Setelah pilih operasi, ini akan melakukan proses perhitungan. Kita tunggu. Hasilnya adalah 14. Karena di sini kita memilih 12 tambah 2, prosesnya adalah nomor 1, penjumlahan, hasilnya adalah 14. Ini masih proses. Oke, selesai. Nah, misal nih, ini ada beberapa hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Bisa kita hapus dengan memilih ini. Hapus. Ini kita hapus juga. Hapus. 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 Hapus dan hapus. Oke. Bagaimana kalau kita ingin yang sederhana saja? Misalnya kita sudah menentukan kalkulatornya kita ingin hanya plus. Ini lebih spesifik ya. Kalau ini kan langsung ke proses aritmatikanya. Jadi ini ada beberapa step. Kita inputin angkanya, pilih kita mau proses apa, baru di sini mesin akan membuat percabangan jika input nomor 1, 2, 3, 4 dan hasilnya. Kalau kita ingin sederhana, misal di sini ya, di sel ini masih sama seperti ini. Kalkulator penjumlahan sederhana, dimana harus menulis angka 1 ke 2, baru setelah itu diproses dan muncul hasilnya. Enter. Ini akan langsung di generate karena tadi kan kita mengkliknya yang ada di sini. Nah, oke. Save and run. Ini jauh lebih sederhana ya. 2 enter ditambah 3 sama dengan 5. Ini jauh lebih sederhana. Baik, kita akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu percabangan ada if else, pengambil keputusan lulus atau tidak lulus. Misal, buatkan untuk mengambil keputusan jika nilai lebih dari sama dengan 75 maka lulus. Jika kurang dari 75 tidak lulus. Ini ya. Kirim. Save and run. Kita akan diminta untuk memasukkan sebuah nilai, misal 75, enter. Anda lulus, ini ya. If nilai lebih sama dengan 75, Anda lulus. Selain itu, tidak lulus. Ini percabangan. Di atas juga sudah ada contoh percabangan ini. If, elif, 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 if, else, else.
perulangan input-output beberapa data siswa. Kita akan membuat perulangan ke thread. Buatkan, nah ini bedanya dengan yang nomor 1 ya, kita ke nomor 1 aja. Kalau ini kan kita hanya menginputkan 1 kali saja. Biar kita kelihatan, kita ambil saja ini terlebih dahulu. From yang nomor 1. Kita buat sel baru di bawah ini, code thread. Ini sudah tampil empty cell. Buatkan, masukkan untuk nama dan kelas, kemudian setelah dimasukkan tampil hasilnya. Nah, kelas koma. Tapi sebelumnya akan diminta berapa banyak yang akan diinputkan. Baru form nama dan kelasnya muncul sebanyak yang diminta. Misal seperti ini ya. Intinya akan ada satu form terdahulu, inputkan jumlah data, enter, muncul, baru muncul ini, masukkan nama Anda dan kelas Anda. Perulangan. Nah, ini ada 3 proses, input jumlah data, loop input, tampilkan data. Save and run. Kalau seperti ini, dia biasanya akan membuatkan beberapa sel secara otomatis. Ini persiapan, input dimasukkan beberapa banyak data yang diinginkan. Misal saya hanya ingin memasukkan 2 data, enter. Input proses data. Sedang proses. Nah, loop input. Dia membuatkan penampung array-nya dan juga kelas array-nya. Ini perulangannya di sini. For i in range 6 entries. Masukkan nama ke 1, misal Amin. Kelas data ke 1, kelas 12. Masukkan nama entry kedua, Nur. Kelas yang kedua, kelas 12. Ini loop input, dia akan menginputkan sejumlah yang kita masukkan tadi di sini. Ada 2 data, maka ini akan terloop sebanyak 2 data. Nah, ini proses outputnya. Data ke 1, nama Amin kelas 12. Data kedua, nama Nur kelas 12. Ini hasilnya. Ingat, jika ini kita tidak membutuhkan ini, kita bisa menghapusnya. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan komentar seperti ini? Jika kita membutuhkan komentar seperti tadi ya, kita bisa memilih ini teks. Kalau kode buat nulis programnya, kalau teks untuk membuat komentarnya. Teks kita masukkan di sini. Perulangan. Seperti itu. Itu dia pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih.